Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan laporan analisis kami mengenai kegagalan kredit subprime mortgage pada Lehman Brothers tahun 2008. Bersama kami kelompok 3 dengan saya sendiri Putri Rahmasari dan kedua rekan saya Nanda Barokah dan juga Lola Anggra. Adapun poin-poin yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Poin pertama, latar belakang kasus. Poin kedua, detail kegagalan kredit. Poin ketiga, informasi mengenai kredit. Poin keempat, identifikasi kesalahan kredit. Poin kelima, pihak yang terlibat. Dan poin keenam, dampak kegagalan kredit. Lehman Brothers menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008. Kebangkrutan perusahaan ini disebabkan kredit macet yang terjadi pada perusahaan. Lehman Brothers adalah bank investasi legendaris yang telah berdiri sejak abad ke-19. Selama bertahun-tahun, mereka menjadi salah satu pilar utama di Wall Street, terlibat dalam berbagai kegiatan keuangan yang kompleks, mulai dari perdagangan saham hingga investasi dalam sekuritas berbasis hipotek. Awalnya, pada tahun 2001, Bank Sentral Amerika Serikat dalam mengatasi krisis bubble, mereka melakukan penurunan suku bunga acuan yang cukup tajam sebesar 1%, yang mana tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada saat itu minus. Penurunan suku bunga acuan diikuti dengan penurunan suku bunga bank. Pada tahun yang sama, Lehman Brothers memanfaatkan rendahnya suku bunga acuan dan mulai memperhitungkan keuntungan yang didapat pada investasi real estate. Lehman Brothers kemudian terjun ke dalam bisnis hipotek, khususnya subprime mortgage, yang melibatkan pemberian pinjaman pada orang-orang yang beresiko kredit. Untuk beberapa waktu, semuanya tampak berjalan lancar. Pasar perumahan melonjak, dan investasi Lehman Brothers dalam sekuritas berbasis hipotek memberi mereka keuntungan besar. Tapi, apa yang naik pada akhirnya bisa turun. Dan itulah yang terjadi pada tahun 2007 ketika gelembung perumahan meledak. Harga rumah mulai turun, dan orang-orang mulai gagal membayar hipotek mereka. Sekuritas berbasis hipotek yang tampaknya aman, tiba-tiba kehilangan nilainya. Bagi Lehman Brothers yang memiliki exposure besar terhadap sekuritas berbasis hipotek dan derivatif terkait, ini menjadi mimpi buruk. Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Employees of America's fourth largest investment bank saw the writing on the wall late Sunday after talks to pull them back from the abyss collapsed. Mereka memiliki miliaran dolar dalam aset yang tiba-tiba menjadi tidak berharga. Sebagai akibatnya, para investor dan kreditur mulai khawatir tentang kesehatan keuangan Lehman Brothers. Harga saham mereka mulai turun dan perusahaan menghadapi masalah likuiditas yang serius. Lehman Brothers mencoba mencari solusi. Mereka bernegosiasi dengan perusahaan lain untuk kemungkinan akuisisi atau penyelamatan. Mereka juga berharap pemerintah akan datang membantu, seperti yang dilakukan untuk bank investasi lainnya. Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai dan pemerintah enggan terlibat, sebagian karena tekanan politik dan keinginan untuk menghindari moral hazard. Pada 15 September 2008, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan, menjadi salah satu kebangkrutan terbesar dalam sejarah keuangan Amerika Serikat. Kejatuhan Lehman Brothers menciptakan gelombang kejutan di seluruh sistem keuangan global. Para investor dan lembaga keuangan lainnya panik, karena banyak dari mereka memiliki hubungan dengan Lehman Brothers atau memiliki produk keuangan yang terkait dengan perusahaan itu. Kebangkrutan Lehman Brothers memicu krisis keuangan yang lebih luas, mengakibatkan ketidakpastian dan kepanikan di pasar keuangan. Banyak bank dan lembaga keuangan menghadapi masalah likuiditas karena kepercayaan di pasar benar-benar runtuh. Pemerintah di seluruh dunia terpaksa bertindak dengan cepat, meluncurkan serangkaian tindakan penyelamatan dan stimulus untuk mencegah kehancuran total sistem keuangan. Kisah Lehman Brothers adalah peringatan tentang risiko berlebihan dan efek domino dalam sistem keuangan. Peristiwa ini mengubah cara pemerintah dan regulator melihat risiko sistemik, dan banyak reformasi di bidang keuangan lahir dari pelajaran yang didapat selama krisis ini. Meski demikian, nama Lehman Brothers tetap menjadi simbol dari apa yang bisa terjadi ketika sebuah perusahaan yang tampaknya kokoh tiba-tiba runtuh, menyeret banyak pihak lain bersamanya. Kita akan masuk mengenai detail kegagalan kredit. Yang pertama adalah Lehman Brothers tumbuh besar dengan fokus pada pembelian kredit perumahan atau subprime mortgage. Nah, Lehman Brothers itu salah satu
satunya usahanya adalah bergerak pada bidang bank investasi, yang mana salah satu produk kredit yang menjadi fokus adalah pemberian KPR bank mortgage. Pada awalnya, produk KPR ini sangat diminati oleh masyarakat karena ada penurunan suku bunga acuan oleh The Fed. Harga KPR terlihat menjadi murah dan menggiurkan. Yang kedua, adanya kesuksesan awal karena suku bunga rendah dan permintaan tinggi pada real estate. Nah, pada tahun 2001, setelah suku bunga acuan diturunkan oleh The Fed, Lehman Brothers memanfaatkan hal tersebut dan mulai menghitung keuntungan yang akan didapat dengan investasi di real estate. Selama 5 tahun berikutnya, aliran kredit senilai miliaran dolar masuk ke sektor properti, mengubah Lehman Brothers dari perusahaan kecil menjadi bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat. Melihat potensi keuntungan yang besar, Lehman Brothers juga mulai memberikan KPR kepada masyarakat dengan pendapatan rendah atau tidak tetap yang disebut sebagai subprime mortgage. Meskipun jenis kredit ini memiliki risiko tinggi karena tingginya kemungkinan gagal bayar, Lehman Brothers tetap menyalurkan dana ke sektor ini. Hal ini karena kredit dengan risiko gagal bayar tinggi biasanya datang dengan bunga yang lebih tinggi, sehingga perusahaan melihat sebagai peluang untuk meraup keuntungan yang besar meskipun risiko kredit macet semakin meningkat. Selanjutnya, ekspansi agresif melalui akuisisi perusahaan hipotek dan penjamin produk derivatif berisiko tinggi. Nah, pada tahun 2002, Lehman mengembangkan bisnisnya dengan melakukan akuisisi Lincoln Management Inc. Kemudian pada tahun 2003, Lehman mengakuisisi PNC Mortgage Inc. yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran pada pasar obligasi hipotek saat itu. Kemudian Lehman juga mengakuisisi PNC and Aurora Loan Service. Selanjutnya, Lehman Brothers juga melakukan perluasan bisnis hipotek lebih jauh melalui akuisisi perusahaan finance Amerika, perusahaan hipotek CIB, dan CNL Financial Group Inc. Nah, Lehman tidak hanya membeli hipotek dari anak perusahaan, tetapi juga dari banyak lembaga keuangan lainnya. Lehman menjadi pemimpin pasar mengeluarkan MBS dan CDS yang secara agresif. Keempat adalah leverage tinggi dan eksposur besar pada produk berisiko seiring kenaikan suku bunga The Fed. Nah, pada tahun 2007, perekonomian Amerika Serikat mengalami penurunan akibat dari ambruknya pasar real estate. Lehman yang sudah mengakuisisi PNC and Aurora Loan Service, maka secara aktif telah ikut terlibat dalam pasar hipotek. Melalui PNC, Lehman telah meminjamkan dan melayani properti hipotek dalam penjaminan emisi, perdagangan, dan investasi aset terkait hipotek seperti MBS, Mortgage Backed Securities, atau Collateralized Mortgage Obligation. Nah, MBS merupakan produk derivatif yang bersumber dari kredit perumahan kelas 2. Setelah mengakuisisi Aurora, Lehman Brothers mengalami pertumbuhan supernova terkait hipotek. Lehman Brothers melalui anak usahanya akan memberikan kredit yang mengakibatkan menanggung hipotek untuk pemberian pinjaman subprime mortgage sehingga menyediakan likuiditas dan mengambil risiko. 5. Krisis likuiditas dan kepercayaan akibat gagal bayar subprime mortgage dan penurunan nilai MBS. Nah, kesuksesan Lehman Brothers itu tidak berlangsung lama karena dari tahun ke tahun itu The Fed mulai menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan laju inflasi. Hal ini berdampak pada penjualan KPR terutama bagi masyarakat subprime atau kelas 2. Mereka adalah yang pertama menyatakan ketidaksanggupan untuk membayar cicilan KPR karena kenaikan suku bunga KPR. Seiring dengan penurunan nilai properti pada tahun 2007, Lehman Brothers mulai merasakan tekanan. Tingkat kegagalan hipotek subprime mortgage meningkat, menyebabkan nilai MBS produk serupa anjlok dengan leverage tinggi dan eksposur besar terhadap produk risiko. Yang keenam adalah kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dengan aset 639 miliar US dollar. Nah, pada tahun 2008, usaha untuk menemukan penyelapatan Bank Lehman Brothers itu gagal karena
Bank of America memilih mengakuisisi Merrill Lynch, dan sementara Barclays, bank asal Inggris, tidak dapat persetujuan regulator untuk menyelamatkan Lehman Brothers. Akhirnya pada tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan dengan aset senilai 639 miliar US dollar dan merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dan yang ketujuh adalah menguncang pasar keuangan global dan memicu reaksi berantai pada pasar saham. Tentunya keruntuhan atau kegagalan kredit dari Lehman Brothers ini menguncang pasar keuangan global yang memicu reaksi berantai yang menyebabkan kejatuhan pasar saham dan kehancuran kepercayaan dalam sistem keuangan. Pemerintah mengambil tindakan darurat, bailout, dan stimulus ekonomi. Keruntuhan dari Lehman Brothers ini mendorong pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia untuk mengambil tindakan darurat, termasuk bailout besar-besaran dan langkah-langkah stimulus guna menstabilkan ekonomi. Nah, selanjutnya keruntuhan Lehman Brothers menjadi pelajaran penting bagi sektor keuangan dan mendorong reformasi serta regulasi yang lebih ketat untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang detail kredit yang dialami oleh Lehman Brothers. Yang pertama, jenis kredit yang bermasalah adalah subprime mortgage atau terkait MBS dan CO yang merupakan produk derivatif. Lalu, sisi aset yang lebih banyak dari Lehman Brothers disalurkan kepada debitur berkualitas rendah, yaitu level 2 dan 3. Aset Lehman Brothers mengalami penurunan pada 2008 yang awalnya sebesar 691 miliar menjadi 639 miliar. Lehman Brothers juga mengalami krisis likuiditas, yaitu Lehman Brothers mengalami kesulitan mempertahankan likuiditas yang cukup untuk memenuhi berbagai persyaratan regulasi seperti margin, jaminan, dan cadangan lainnya. Selain itu, meningkatnya permintaan jaminan oleh lembaga kredit atau pihak lain yang terjadi karena penurunan nilai aset Lehman Brothers memperparah krisis likuiditas mereka. Berdasarkan tabel di bawah, Lehman Brothers mengalami kenaikan resiko kredit dari 2007 hingga Mei 2008. Hal tersebut terjadi karena Lehman Brothers memberikan kreditnya kepada debitur-debitur berkualitas rendah, yaitu seperti level 2 dan 3. Lehman Brothers menggunakan struktur kredit kompleks dengan leverage tinggi yang membuatnya rentan terhadap penurunan nilai aset dan kegagalan dalam krisis kredit. Rasio leverage mereka pada tahun 2007 adalah 30,7 kali, yang mencerminkan tingkat risiko tinggi yang memungkinkan untuk mengejar keuntungan dengan likuiditas. Pada 2007, pengawasan terkait real estate dan likuiditas meningkat setelah pasar real estate mengalami perlambatan. Lembaga pengawasan menuntut penurunan tingkat leverage yang dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas likuiditas dan menjual aset. Upaya Lehman pada Januari 2008 untuk mengurangi leverage dengan menjual aset tidak berhasil. Pada Mei 2008, Lehman melaporkan kerugian pertamanya setelah go public sebesar 2,8 US dollar. Pada September 2008, Lehman mengumumkan kerugian sebesar 3,9 miliar dolar untuk kuartal Juli-Agustus 2008. Selanjutnya, saya akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang salah dengan proses kredit Lehman Brothers sehingga menghasilkan kegagalan kredit. Masalah utama dalam proses kredit Lehman Brothers yang menyebabkan kegagalan kredit pada tahun 2008 adalah exposure-nya yang berlebihan pada hipotek subprime dan penggunaan produk keuangan kompleks seperti sekuritisasi berbasis hipotek MBS dan derivatif seperti collateralized debt obligation atau CDOs. Lehman Brothers mengandalkan leverage yang sangat tinggi, meminjam sejumlah besar uang untuk berinvestasi dalam aset-aset yang beresiko ini. Ketika pasar perumahan mulai runtuh, nilai aset berbasis hipotek turun drastis, yang pada gilirannya mempengaruhi portofolio Lehman Brothers. Kegagalan manajemen resiko dan kurangnya diversifikasi membuat perusahaan sangat rentan terhadap perubahan pasar. Selain itu, Lehman Brothers tidak mampu mengantisipasi dan mengatasi tekanan likuiditas yang muncul akibat hilangnya kepercayaan investor dan kreditur. Ketika krisis semakin parah, perusahaan gagal menemukan solusi untuk masalah likuiditasnya dan akhirnya terpaksa mengajukan kebangkrutan. Kesalahan-kesalahan ini menjadi pelajaran bagi industri keuangan tentang pentingnya manajemen resiko yang kuat dan diversifikasi portofolio untuk mencegah terulangnya kegagalan besar. Selain masalah tersebut, kegagalan kredit yang dialami oleh Lehman Brothers merupakan hasil dari beberapa permasalahan dalam proses pemberian dan pengelolaan kreditnya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kegagalan kredit tersebut. Pertama,
Kurangnya penilaian resiko dalam pemberian kredit KPR. Lehman Brothers memberikan pinjaman kepada peminjam dengan riwayat kredit yang buruk dan kemampuan membayar yang rendah tanpa melakukan penilaian resiko yang memadai. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kebangkrutan Lehman Brothers pada tahun 2008 adalah kurangnya penilaian resiko dalam pemberian kredit KPR. Lehman Brothers, seperti kebanyakan lembaga keuangan lainnya pada saat itu, terlibat dalam praktik pinjaman subprime yang melibatkan pemberian kredit kepada peminjam dengan riwayat kredit yang buruk dan kemampuan membayar yang rendah. Alih-alih melakukan penilaian resiko yang memadai, perusahaan lebih berfokus pada volume penyaluran kredit dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan dari suku bunga yang tinggi pada kredit beresiko tinggi ini. Ketika pasar perumahan sedang booming, strategi ini tampak menguntungkan karena harga properti terus meningkat, menciptakan ilusi stabilitas. Namun, penilaian resiko yang tidak memadai mengakibatkan perusahaan tidak mengantisipasi potensi gagal bayar dan penurunan nilai aset yang dapat terjadi jika kondisi ekonomi memburuk. Lehman Brothers, dalam mengejar keuntungan cepat, seringkali mengabaikan tanda-tanda peringatan bahwa banyak peminjam yang mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka dalam jangka panjang. Selain itu, banyak kredit KPR yang diberikan oleh Lehman Brothers disekuritasi dan dijual sebagai sekuritas berakun hipotek atau MBS. Ketika krisis keuangan mulai muncul, banyak peminjam subprime gagal membayar hipotek mereka yang menyebabkan penurunan nilai MBS dan produk sekuritisasi lainnya. Penurunan nilai ini yang disebabkan oleh resiko kredit yang terabaikan, mengakibatkan kerugian besar bagi Lehman Brothers dan lembaga keuangan lainnya yang memiliki exposure terhadap MBS. Kegagalan dalam melakukan penilaian resiko yang efektif dalam pemberian kredit KPR adalah salah satu faktor utama yang mendorong keruntuhan Lehman Brothers. Akibatnya, krisis keuangan tahun 2007 hingga 2008 mengungkap risiko besar dari pemberian kredit tanpa analis yang memadai dan mendorong reformasi dalam taktik penilaian risiko serta regulasi di industri keuangan untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Kedua, standar kredit yang longgar. Berdasarkan McDaniel dan Robinson tahun 2009, salah satu permasalahan utama dalam proses kredit Lehman Brothers adalah standar penilaian resiko yang longgar, terutama dalam pemberian kredit subprime mortgage. Perusahaan ini kurang memperhatikan kemampuan pembayaran kembali dari debitur, sehingga banyak kredit beresiko tinggi yang disetujui. Standar penilaian resiko yang longgar berarti bahwa proses penilaian dan persetujuan kredit dilakukan dengan kriteria yang lebih rendah daripada yang dianggap prudent. Dalam kasus Lehman Brothers, terutama dalam pemberian kredit subprime mortgage, perusahaan ini seringkali mengabaikan atau meremehkan resiko gagal bayar dan kemampuan pembayaran kembali dari debitur. Alih-alih menerapkan standar penilaian yang ketat, Lehman Brothers memberikan pinjaman kepada debitur dengan skor kredit yang rendah, riwayat kredit yang buruk, dan pendapatan yang tidak stabil. Pendekatan ini didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan cepat dari tingkat suku bunga yang lebih tinggi yang biasanya terkait dengan kredit beresiko tinggi. Namun, persetujuan kredit subprime mortgage tanpa penilaian resiko yang memadai menciptakan situasi yang sangat rentan. Ketika kondisi ekonomi mulai berubah dan pasar perumahan mulai melambat, banyak peminjam yang kesulitan memenuhi pembayaran mereka. Ketiga, terlalu agresif dalam mencari keuntungan. Berdasarkan pernyataan Wilchins tahun 2008, portofolio kredit Lehman Brothers terlalu terpusat pada sektor perumahan dan real estate, terutama melalui produk seperti MBS dan CDOs yang didukung oleh kredit subprime untuk mengejar keuntungan. Kurangnya diversifikasi ini membuat Lehman Brothers sangat rentan terhadap krisis perumahan yang terjadi pada tahun 2007 hingga 2008. Keputusan untuk tidak mendiversifikasi portofolio secara memadai menunjukkan tingkat agresivitas yang tinggi dalam mengejar keuntungan. Lehman Brothers mengabaikan prinsip diversifikasi yang sering dianggap penting dalam mengelola resiko. Terlalu banyak fokus pada satu sektor tanpa mitigasi resiko yang cukup menempatkan perusahaan pada posisi yang rentan. Kurangnya diversifikasi juga berarti bahwa perusahaan tidak memiliki penyangga yang kuat untuk menahan guncangan yang terjadi dalam satu sektor. Selain itu, pendekatan agresif ini ditandai dengan penggunaan leverage yang tinggi untuk mendanai investasi dalam sektor perumahan dan real estate. Leverage yang tinggi meningkatkan potensi keuntungan tetapi juga meningkatkan resiko, terutama ketika nilai aset yang menjadi dasar investasi mulai menurun. Akhirnya, pendekatan agresif ini berkontribusi pada keruntuhan Lehman Brothers ketika krisis perumahan terjadi pada tahun 2007 hingga 2008, menciptakan efek domino yang menyebabkan kehancuran dalam sistem keuangan global. 4. Kecurangan dalam melaporkan pembukuan laporan keuangan.
Dua kubu dalam Lehman Brothers yang memiliki pandangan berbeda telah menimbulkan pertentangan di dalam manajemen internal perusahaan. Dua kubu dalam Lehman Brothers yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan yaitu kubu trader dan kubu banking. Selain itu, adanya tekanan dari pesaing di mana JP Morgan Chase & Co dan Citigroup yang meminta tambahan pinjaman sebesar 21 miliar dolar Amerika Serikat ketika Lehman mulai guncang, serta pada 11 September 2008, JP Morgan meminta tambahan jaminan sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Kecurangan yang terjadi dapat terbongkar setelah utang Lehman Brothers sudah mencapai 613 miliar US dollar. Jumlah ini sedikit lebih rendah daripada asetnya yang diklaim senilai 639 miliar US dollar. Ketika pengumuman kebangkrutan disampaikan, nilai sahamnya langsung jatuh hingga mencapai 94%. Akhirnya, saham dari perusahaan ini dihapus dari pasar Wall Street. Artinya, 1,2 miliar lembar saham perusahaan yang memiliki riwayat 158 tahun itu berharga nol. Dengan bangkrutnya Lehman Brothers, terungkap perekayasaan laporan keuangan di mana terjadi pengurangan jumlah kewajiban dengan menggunakan repo 105 dan 108. Kerugian Lehman Brothers bersumber dari subprime dan surat utang beresiko tinggi beragun aset yang terlalu banyak. Kerugian besar Lehman Brothers akibat aset beragun efek semakin membengkak sepanjang tahun 2008. Bank investasi Lehman Brothers juga ketahuan melakukan rekayasa keuangan untuk menutup-nutupi ketergantungannya pada pinjaman. Caranya dengan menukar aset sebesar 50 US dollar dalam bentuk tunai sesaat sebelum laporan keuangan dipublikasikan, sehingga untuk sementara waktu beban utang di neraca keuangannya berkurang. Kemudian kita akan membahas tentang pihak yang terlibat dalam kasus kegagalan kredit Bank Lehman Brothers. Nah, dalam kasus kegagalan kredit ini terdapat pihak-pihak yang berperan, di antaranya pertama KEP Ernst & Young. Nah, KEP Ernst & Young menjadi salah satu pihak yang berperan karena dia sengaja melaporkan hasil audit palsu soal keuangan Lehman Brothers. Dia mengetahui bahwa Lehman Brothers menggunakan rekayasa akurasi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat di pembukuannya. Bukan hanya itu, KEP Ernst & Young tahu bahwa sebenarnya para eksekutif dari Lehman Brothers salah melakukan penilaian bisnis untuk memanipulasi neraca perusahaan, tetapi dia tetap mengeluarkan opini audit tanpa wajar dan pengecualian sehingga tidak terdeteksi adanya krisis di dalam perusahaan Lehman Brothers. Yang kedua adalah pihak eksekutif Lehman Brothers. Nah, pihak eksekutif Lehman Brothers ini melakukan praktek kamuflase secara berkala terutama pada tahun 2007 dan 2008 agar laporan keuangan yang dipublikasikan tidak begitu buruk. Dikarenakan krisis subprime mortgage tersebut, repo 105 dan 108 merupakan jalan keluar paling menguntungkan bagi Lehman Brothers dibanding dengan menjual aset yang harganya merosot tajam. Nah, transaksi repo ini yang digunakan oleh Lehman Brothers untuk menutupi utang lebih dari 50 miliar US dollar. Hal ini untuk menyembunyikan ketergantungan dari utang sehingga kondisi keuangan Lehman Brothers terlihat sehat. Selanjutnya ini mengenai pihak yang terdampak akibat dari kegagalan kredit Lehman Brothers. Yang pertama adalah Lehman Brothers sebagai pihak pemberi kredit. Tentunya Lehman Brothers sebagai pihak pemberi kredit menjadi korban utama dari kegagalan kredit ini. Perusahaan ini mengalami kebangkrutan dan terpaksa mengajukan permohonan perlindungan dari kebangkrutan pada tanggal 15 September 2008. Nah, dampak langsung dari kebangkrutan ini adalah hilangnya ribuan pekerjaan dan kerugian besar bagi pemegang saham perusahaan. Nah, menurut laporan dari The Wall Street Journal, lebih dari 25.000 karyawan Lehman Brothers kehilangan pekerjaan mereka akibat kebangkrutan ini. Kedua adalah pemegang saham Lehman Brothers. Nah, pemegang saham Lehman Brothers menanggung kerugian yang sangat besar akibat kebangkrutan perusahaan. Menurut laporan dari The New York Times, nilai saham Lehman Brothers turun hingga 94% dalam kurun waktu 1 tahun sebelum kebangkrutan. Hal ini menyebabkan para pemegang saham kehilangan miliar dolar investasi mereka. Sebagai contoh, California Public Employees Retirement System atau CalPERS, salah satu dana pensiun terbesar di Amerika Serikat, itu kehilangan sekitar 622 juta US dollar dari investasi mereka di Lehman Brothers. Itu adalah institusi keuangan lainnya. Nah, dari kegagalan kredit Lehman Brothers ini itu juga berdampak signifikan terhadap institusi keuangan lainnya yang memiliki keterhubungan dengan Lehman Brothers. Bank-bank besar seperti Goldman Sachs,
Morgan Stanley, dan Merrill Lynch mengalami kerugian sebesar akibat eksposur mereka terhadap aset-aset berisiko tinggi yang dimiliki oleh Lehman Brothers. Nah, sebagai contoh, Bank of America yang mengakuisisi Merrill Lynch pada tahun 2008 mengalami kerugian sebesar 15,3 miliar US dollar terkait dengan aset-aset Merrill Lynch yang terkait dengan Lehman Brothers. Nah, hal ini memicu krisis kepercayaan sektor keuangan dan menyebabkan kesulitan likuiditas yang parah. Dan yang terakhir, perekonomian global. Nah, kegagalan kredit Lehman Brothers memiliki dampak yang meluas terhadap perekonomian global. Krisis kepercayaan di sektor keuangan menyebabkan ketersediaan kredit menjadi sangat terbatas, yang pada gilirannya mempengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Hal ini memicu resesi global berkepanjangan di mana banyak orang kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Menurut laporan dari International Labour Organization, lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan mereka akibat krisis keuangan global ini. Selain itu, sektor perumahan juga terkena dampak yang signifikan, dan banyak orang kehilangan rumah mereka karena tidak mampu membayar cicilan hipotek yang tinggi. Lalu ada dampak ekonomi kredit dengan yang pertama adalah menurunnya reputasi bank di mata masyarakat. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya kekhawatiran masyarakat tentang keamanan simpanan mereka di bank. Kekhawatiran ini terjadi mencapai puncaknya dengan terjadi penarikan dana secara besar-besaran dari bank-bank pada bulan September dan Oktober 2008. Lalu ada ketidakpercayaan investor terhadap bank. Kebangkrutan Lehman Brothers memicu krisis kepercayaan di kalangan investor yang menyebabkan kerugian bagi bank dengan investasi yang memuncul utang berbasis mortgage. Banyak bank dan perusahaan investasi yang memiliki eksposur terhadap utang mortgage yang dilakukan oleh Brothers dan perusahaan lainnya. Bank of America yang mengakuisisi Merrill Lynch pada tahun 2000. Lalu dampak terhadap perekonomian negara dan regulasi. Yang pertama adalah terjadi kemacetan pembayaran kredit perumahan dan real estate. Ketidakmampuan pembayaran kredit perumahan dan real estate menyebabkan pembangkitan rumah dan penurunan harga properti. Menurut laporan dari CoreLogic, dari 3,8 juta rumah di Amerika Serikat mengalami penyitaan antara tahun 2008 hingga 2012. Lalu ada kontraksi ekonomi global dampak seperti keberhasilan. Dan yang terakhir adanya undang-undang baru. Salah satu langkah reformasi yang diambil adalah pengesahan Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act oleh pemerintah Amerika Serikat pada 2010. Undang-undang ini